Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung banget sama orang yang tadinya so into you? Tiap hari chat, ngebales cepat, perhatian banget, tapi tiba-tiba kayak berubah 180 derajat? Jadi cuek, dingin, dan kayak nggak peduli lagi. Yang awalnya nanyain kabar, sekarang baca chat aja nggak dibales. Nah, momen kayak gitu tuh sering banget bikin orang overthinking parah. Gue salah apa ya? Tiba-tiba kenapa? Harus gue kejar atau biarin aja nih? Hari ini kita bakal bahas itu. Kenapa seseorang bisa tiba-tiba ngejauh? Apa maknanya? Dan langkah paling smart yang harus dilakuin. Bukan buat main tarik ulur, bukan buat gengsi-gengsian, tapi biar kamu ngerti pola dan bisa tetap pegang kendali tanpa kehilangan harga diri. Soalnya di situasi kayak gini, banyak banget orang yang salah langkah gara-gara kejebak emosi. Padahal kuncinya bukan dikejar atau tinggalin, tapi di gimana cara kamu respon dengan tenang dan tetap punya value. Kita bakal bongkar kenapa seseorang bisa tiba-tiba berubah, apa yang sebenarnya mereka rasain, dan gimana kamu bisa tetap tampil keren tanpa drama. Jadi santai aja, kita kupas pelan-pelan. Siap? Oke, let's break it down teman-teman. Nah gini ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang bingung. Fase jarak yang tiba-tiba. Kamu tahu kan rasanya? Awalnya semuanya asik-asik aja. Ngobrol nyambung, respon cepet, tiap hari ada aja bahan buat ketawa. Tapi tiba-tiba, mulai beda. Chat yang dulu dibales dalam hitungan menit, sekarang bisa seharian. Nada suaranya berubah, nggak sehangat dulu. Tiba-tiba alasan lagi sibuk, lagi capek, atau lagi pengen sendiri jadi sering keluar. Dan di situ mulai tuh kepanikan pelan-pelan muncul. Kamu mikir, gua salah apa ya? Atau dia kenapa sih kok berubah? Sampai akhirnya kamu mulai replay semua momen. Nyari di mana titik yang bikin semuanya berubah. Tapi gini, ya, nggak ada orang yang tiba-tiba ngejauh tanpa sebab. Selalu ada sesuatu di baliknya. Bisa karena udah ngerasa koneksinya mulai hilang. Bisa karena lagi butuh ruang. Atau bisa juga karena dia cuma pengen lihat kamu bakal panik atau tetap tenang. Masalahnya, kebanyakan orang langsung ngegas. Chat berkali-kali, nelpon terus, bikin paragraf panjang cuma buat jelasin perasaan. Padahal justru di situ letak kesalahannya. Karena makin kamu kejar, makin kelihatan kamu kehilangan kendali. Dan itu brosis, justru bikin orang yang ngejauh makin yakin buat mundur. Padahal jarak itu nggak selalu buruk. Kadang, itu cuma cara semesta ngasih kamu kaca, biar kamu bisa lihat seberapa tergantungnya kamu sama dia. Apakah kamu masih bisa berdiri tegak tanpa validasi dari siapapun? So, ketika seseorang mulai menjauh, jangan buru-buru bereaksi. Tarik napas. Tenang. Bukan berarti kamu harus pura-pura cuek, tapi kamu harus nunjukin kalau kamu masih punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Karena justru di momen kayak gini, karakter asli kamu bakal kebuka. Apakah kamu tipe yang gampang goyah, atau kamu orang yang bisa tetap cool walau situasi nggak jelas? Dan percaya deh, ketenangan itu bukan cuma kelihatan elegan, tapi juga bikin kamu makin menarik. Jadi ingat, jarak yang tiba-tiba bukan tanda akhir, tapi momen buat kamu belajar. Tentang kamu, tentang dinamika hubungan, dan tentang gimana caranya tetap punya value tanpa kehilangan diri sendiri. Nah lanjut ya, dan biasanya nih, setelah jarak mulai kerasa, yang datang selanjutnya adalah diam. Bukan cuman nggak ngechat atau nggak ngobrol sesering dulu, tapi bener-bener silent treatment, kayak semua komunikasi berhenti begitu aja. Nah, ini fase yang paling nyentuh ego banyak orang, karena diam itu sering lebih nyakitin daripada kata-kata. Apalagi kalau dulunya orang itu super aktif, tiap hari nyari kamu, cerita random hal kecil, dan tiba-tiba hilang suaranya. Rasanya tuh kayak, loh kok bisa? Dan disitulah otak mulai muter lagi. Gue salah ngomong apa ya? Kapan tepatnya dia mulai berubah? Tapi gini, ya, diam itu nggak selalu berarti dia marah atau pengen ninggalin. Kadang, diam itu bahasa lain buat ngomong hal yang nggak bisa diucapin langsung. Itu sinyal, bukan hukuman. Dan kalau kamu peka, kamu bakal ngerti banyak hal tanpa dia harus ngejelasin apa-apa. Karena gini, diam itu nggak kosong, diam itu isi. Cuman kamunyanya aja yang belum tahu cara bacanya. Kadang orang memilih diam karena lagi capek. Bukan cuman fisik tapi mental dan emosional. Bisa aja dia ngerasa nggak didengar, nggak dihargain,
atau udah terlalu sering ngomong tapi nggak pernah ada perubahan. Jadi kali ini dia diem, bukan buat main tarik ulur, tapi buat ngeriset diri. Dan kamu harus tahu, diam itu bukan cuma tentang dia ngejauh dari kamu, tapi juga tentang gimana kamu bereaksi pas suasananya berubah kayak gini. Apakah kamu langsung panik dan nyerbu dia dengan 1000 pertanyaan, atau kamu cukup tenang buat kasih ruang tanpa kehilangan kontrol diri? Karena di titik ini, diamnya dia adalah ujian buat kamu. Dia lagi lihat seberapa dewasa kamu dalam menghadapi hal yang nggak bisa kamu kontrol. Seberapa sabar kamu buat nggak buru-buru nyari jawaban, tapi tetap hadir dengan tenang. Dan ini berlaku dua arah, ya, bukan cuma buat cowok ke cewek, tapi juga sebaliknya. Karena siapapun bisa ngerasa butuh ruang. Kadang kita semua cuma pengen tenang dulu, biar bisa ngerti perasaan sendiri sebelum ngomong apapun. Jadi kalau orang yang kamu deketin tiba-tiba jadi diam, jangan langsung mikir negatif. Jangan langsung ngerasa ditolak. Bisa jadi dia cuma lagi berdialog sama dirinya sendiri. Kalau kamu bisa sabar dan tetap stabil di fase ini, pelan-pelan dia bakal ngerasa aman lagi buat ngomong. Ingat, diam itu bukan akhir. Kadang justru dari diam, datang kejelasan. Dan orang yang bisa ngerti tanpa harus maksa ngomong, itu yang bakal dapat rasa hormat paling tinggi. Nah lanjut ya. Setelah kamu ngerti makna di balik diamnya seseorang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, reaksi pertama kamu. Karena percaya atau enggak, di momen pertama kali kamu ngerasa orang yang kamu deketin mulai menjauh atau jadi dingin, cara kamu bereaksi itu bisa nentuin semuanya. Biasanya insting pertama kita tuh panik. Otak langsung nyuruh buat ngelakuin sesuatu, ngechat duluan, nelpon, datengin, atau berusaha benerin apapun yang menurut kamu salah. Kayak ada dorongan kuat buat segera ngejar biar semuanya balik kayak dulu. Tapi justru di situ kebanyakan orang salah langkah. Karena reaksi pertama itu, meskipun kecil, bisa jadi pembeda antara kamu kelihatan tenang atau kelihatan kehilangan arah. Kalau kamu bereaksi dari rasa takut kehilangan, hasilnya hampir selalu berantakan. Tapi kalau kamu bisa ngadepin dengan tenang, justru dinamika hubungan bisa balik nguntungin kamu. Coba kita bahas dulu kesalahan yang paling sering kejadian. Banyak orang pas ngerasa dijauhi, langsung ngejar. Chat berulang kali, nelpon berkali-kali, atau ngirim pesan panjang banget cuma buat mastiin ada apa sebenarnya. Tujuannya sih kelihatan tulus kayak, gue peduli. Tapi yang diterima sama orang di seberang justru beda. Yang kelihatan malah desperate. Dan begitu itu terjadi, kamu secara nggak sadar ngasih sinyal bahwa emosi kamu gampang dikontrol. Bahwa diamnya dia berhasil bikin kamu kehilangan keseimbangan. Terus ada juga tipe yang main gimmick, pura-pura cuek, posting story yang tujuannya biar dilihat, atau bikin vibe seolah-olah gue udah move on. Kelihatannya keren, tapi aslinya itu cuma bentuk defense mechanism. Karena niatnya bukan bener-bener cuek, tapi pengen dilihat dan direspon. Dan tahu nggak? Orang yang kamu maksud bisa lihat itu dengan jelas. Jadi yang tadinya bisa diselesaikan dengan tenang, malah jadi makin ribet. Yang lebih parah, ada juga yang balas dengan diam juga. Kayak, oh, kamu diem, gue diem juga deh. Kedengerannya kayak langkah elegan, tapi aslinya cuman gengsi yang disamarkan. Ujungnya bukan nyelesain masalah, malah bikin benteng makin tinggi. Sekarang kita bahas yang benar. Pas kamu ngerasa orang mulai menjauh, langkah pertama bukan ngejar, bukan ngejauh balik, tapi pause dulu. Tarik napas, tenangin diri. Jangan langsung bereaksi, karena kamu nggak bisa ngambil keputusan yang benar kalau kamu lagi penuh emosi. Lihat situasinya dengan kepala dingin. Tanya ke diri sendiri, emang ada perubahan di komunikasi kalian? Atau mungkin dia lagi capek dan butuh ruang? Tujuannya bukan buat nyalahin dia, tapi buat kamu paham posisi kamu di situasi itu. Setelah kamu udah lebih tenang, barulah komunikasikan dengan jelas, singkat, tapi tetap hangat. Cukup bilang kayak, aku ngerasa kamu agak beda akhir-akhir ini. Kalau emang lagi butuh waktu atau ruang, aku ngerti. Aku di sini aja kalau nanti kamu udah siap ngomong. Kalimat sesederhana itu justru punya bobot gede banget. Karena kamu nunjukin kedewasaan, kesadaran, dan ketenangan. Dan setelah itu, beneran tepati kata-kata kamu. Jangan ngechat terus. Jangan nyari-nyari alasan buat muncul. Kasih ruangnya dan fokus balik ke diri kamu sendiri. Karena diam yang terjadi setelahnya bukan ujian buat dia, tapi buat kamu. Bisa nggak kamu tetap tenang, tetap punya peace of mind, tanpa harus dapat validasi? Reaksi pertama itu bukan soal siapa yang lebih dulu bergerak,
Tapi siapa yang lebih bisa ngontrol diri? Yang panik bakal kehilangan arah, tapi yang sabar bakal dapat kendali. Dan di titik itu, kamu bukan cuma dapat respect, tapi kamu juga naikin value diri kamu sendiri. Ingat, kadang hal paling kuat yang bisa kamu lakuin adalah nggak ngapa-ngapain dulu. Karena dari ketenangan kamu, orang lain bakal sadar, wah, dia nggak gampang goyah. Oke, lanjut ya. Setelah kamu tahu gimana pentingnya reaksi pertama, sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Saat kamu udah mulai sadar kalau nggak semua hal harus dikejar. Karena pada titik tertentu, kamu harus berhenti ngejar dan mulai mikir. Serius, ini momen penting banget. Banyak orang yang begitu ngerasa dijauhi atau diabaikan, langsung terpancing buat berjuang lebih keras. Kayak pengen buktiin diri, pengen nunjukin kalau mereka masih pantas diperhatiin. Padahal, justru di situ letak kesalahannya. Semakin kamu ngejar, semakin kamu kelihatan butuh. Dan semakin kamu kelihatan butuh, makin kecil juga daya tarik kamu. Real power itu nggak datang dari siapa yang paling ngotot ngejar, tapi dari siapa yang paling bisa tetap tenang dan punya presence. Di sini, yang diuji bukan cuma perasaan kamu, tapi juga mental kamu. Saat seseorang mulai menjauh, itu bukan akhir cerita kamu. Itu awal dari fase sadar diri. Momen di mana kamu benar-benar diuji, seberapa kuat kamu bisa tetap kalem waktu situasi nggak sesuai ekspektasi. Kebanyakan orang kalah di sini karena mereka ngikutin emosi, bukan logika. Mereka sibuk nyoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka buat dibenerin. Padahal, orang yang benar-benar ngerti nilai dirinya tahu kalau ketenangan itu nggak boleh ditentukan sama sikap orang lain. Dan gini ya, energi itu kerasa. Daya tarik itu bukan dari kata-kata manis, tapi dari vibe yang kamu pancarin. Kalau kamu ngejar terus, energi yang keluar tuh, aku butuh kamu. Tapi kalau kamu tenang, vibe-nya jadi, gua aman sama diri gue sendiri. Dan percaya deh, itu jauh lebih menarik. Makanya, daripada nanya, gimana caranya biar dia mau ngomong lagi sama gue? Coba ubah, jadi, kenapa gue ngerasa harus banget dia ngomong sama gue? Itu pertanyaan kecil tapi ngubah banget cara pandang kamu. Dari yang awalnya fokus ke orang lain, jadi balik fokus ke diri sendiri. Gunakan jarak itu buat tumbuh. Biarin diamnya dia jadi bahan bakar buat kamu berkembang. Pergi ke gym, kejar target kamu. Fokus ke hal-hal yang bikin kamu bahagia lagi. Bikin hidup kamu berisik dengan produktivitas, bukan drama. Karena semakin kamu sibuk memperbaiki diri, semakin kecil pengaruh jarak itu buat kamu. Dan lucunya, ketika kamu udah bisa lepas dan hidup kamu makin stabil, sering banget tuh, orang yang dulu ngejauh malah balik penasaran. Bukan karena kamu mainin mereka, tapi karena kamu punya sesuatu yang jarang banget dimiliki banyak orang. Ketenangan dan kontrol diri. Ingat, ini bukan soal menang atau kalah. Bukan soal siapa yang balik duluan. Tapi tentang gimana kamu bisa berdiri tegak tanpa kehilangan arah waktu orang lain mundur. Karena yang kuat itu bukan yang paling keras ngejar, tapi yang paling bisa berdiri diam dengan percaya diri. Jadi mulai sekarang, stop ngejar apapun yang lagi menjauh. Tarik napas, berdiri tegak, dan biarin ketenangan kamu yang ngomong. Karena kekuatan yang sebenarnya nggak perlu teriak, dia tenang, stabil, dan nggak tergoyahkan. Nah, lanjut. Setelah kamu berhenti ngejar dan mulai mikir, ada satu hal penting yang sering banget kelupaan. Gimana caranya balik nunjukin kehadiran kamu tanpa harus maksa? Karena setelah semua drama tarik ulur itu, kamu nggak cuma butuh tenang, kamu butuh comeback yang elegan. Nah, ini dia poin berikutnya. Reclaim your presence. Gini, jarak itu nggak bakal ngancurin hubungan, tapi kelemahan bisa. Banyak orang panik pas ngerasa dijauh, terus mikir solusinya adalah ngejar biar balik lagi. Padahal bukan itu kuncinya. Tujuan kamu bukan ngejar orangnya, tapi ngambil lagi posisi kamu di hidup kamu sendiri. Karena kalau kamu bergerak dari ketenangan, bukan dari keputusasaan, kamu nggak akan kehilangan siapapun. Justru orang lain yang bakal mulai mikir, gue kemarin terlalu remeh nggak sih sama dia? Ini bukan soal ego, tapi soal energi. Tentang gimana kamu tetap berdiri tegak di tengah ketidakpastian dan ngingetin diri kamu, juga dunia, siapa kamu sebenarnya. Coba deh pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar menghargai kehadiran diri kamu sendiri? Banyak orang sibuk banget mikirin gimana biar disukai, sampai lupa ngerasa cukup sama diri sendiri. Begitu perhatian itu hilang, langsung goyah. Padahal kalau kamu bisa tenang dan yakin, itu justru jadi magnet yang gila banget. Reclaiming your presence artinya sadar kalau kamu the prize.
Kamu bukan pengemis cinta. Kamu punya nilai. Kamu bawa energi, arah, dan tujuan ke setiap hubungan. Jadi waktu seseorang mulai menjauh, kamu nggak perlu bujuk atau ngejar. Cukup biarin ketidakhadiran kamu ngasih efeknya sendiri. Karena kadang, diam itu justru bisa ngomong paling keras. Waktu kamu nggak drama, nggak maksa, dan tetap tenang, energi kamu ngirim pesan jelas. Gue tahu nilai gue, dan gue nggak akan nurunin itu buat siapapun. Dan percayalah, hal kayak gini bikin orang mikir. Mereka mulai heran kenapa kamu nggak reaktif, mulai buka profil kamu, dan pelan-pelan ngerasa kehilangan hal yang dulu mereka anggap sepele. Tapi ingat, ini bukan soal manipulasi. Ini soal pengaruh. Dan pengaruh terbesar datang dari emotional control. Ketika kamu bisa reclaim presence kamu nunjukin sesuatu yang langka banget. Seseorang yang enggak perlu minta perhatian, tapi otomatis dapat respect. Gimana caranya? Simple. Fokus ke elevation. Ubah energi yang tadinya buat ngejar orang, jadi bahan bakar buat upgrade diri kamu. Latihan, kerja, belajar, grow. Setiap kali pengen ngubungin dia, ubah dorongan itu jadi motivasi buat berkembang. Karena begitu kamu hidup dengan arah dan tujuan, kamu nggak cuma nunggu diperhatiin. Kamu jadi orang yang mustahil buat diabaikan. Orang yang bisa tetap tenang, fokus, dan bahagia tanpa validasi, itu punya daya tarik alami. Kamu nggak perlu ngomong banyak. Cukup jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, dan dunia bakal ngasih responnya sendiri. Jadi mulai sekarang, stop ngebuktiin apapun ke orang lain. Tunjukin lewat tindakan. Biarin cara kamu jalan, cara kamu berdiri, dan cara kamu hidup jadi bukti nyata kalau kamu udah reclaim your presence. Karena pada akhirnya, orang yang tenang, fokus, dan nggak tergoyahkan, itu yang paling susah dilupain. Nah lanjut ya. Setelah kamu bisa reclaim presence kamu, udah nggak panik, udah bisa tenang, dan mulai fokus ke diri sendiri, sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Ini nih yang jadi core skill dalam semua hubungan. The power of emotional control. Emotional control itu bukan soal nahan perasaan, tapi soal gimana kamu ngatur respon kamu pas emosi mulai naik. Karena begitu seseorang mulai ngejauh, otak kamu langsung rame. Mikir kenapa, ego kesentil, dan perasaan kamu langsung pengen buru-buru ngelakuin sesuatu. Nah, di situ biasanya orang gagal. Begitu kamu bereaksi tanpa mikir, kamu ngasih kendali kamu ke orang lain. Tapi kalau kamu bisa tetap kalem, tarik napas, dan mikir sebelum respon, kamu lagi ngambil power kamu balik. Di ruang kecil antara apa yang terjadi dan gimana kamu ngerespon, di situ kekuatan kamu tinggal. Dan tenang itu bukan berarti dingin. Kamu tetap bisa peduli, tapi tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena orang tuh otomatis respect sama yang kelihatan stabil. Yang nggak gampang goyah walau suasana udah mulai aneh. Ketenangan kamu bisa jadi bahasa paling keras tanpa perlu banyak ngomong. Coba deh pikir. Kalau sedikit jarak aja udah bikin kamu panik, berarti bukan dia yang masalah, tapi keseimbangan kamu sendiri. Tapi kalau kamu bisa tetap chill, nggak lebay, dan nggak langsung baper, itu baru bukti kedewasaan emosional. Cara ngelatihnya, simple, self-awareness. Kamu harus kenal dulu sama diri kamu. Pas ngerasa diabaikan, stop reaktif. Jangan langsung double text. Tahan dulu. Tanya ke diri kamu, gue lagi ngerasa sedih, takut, atau cuma pengen diperhatiin? Dari situ, kamu mulai ngerti pola emosi kamu sendiri, dan makin lama, makin bisa ngontrol. Dan ingat, nggak semua hal tentang kamu. Kadang orang ngejauh karena dia lagi ribet sama hidupnya sendiri. Jadi jangan semua kamu ambil hati. Begitu kamu bisa lihat itu tanpa drama, kamu bebas. Kamu nggak lagi butuh kontrol situasi, dan itu bikin kamu makin berwibawa. Soalnya, daya tarik bisa datang dari chemistry, tapi rasa hormat tumbuh dari kontrol diri. Orang yang bisa ngatur emosinya nggak perlu ngejar perhatian. Tenangnya aja udah cukup buat bikin orang lain kepikiran. Emotional control bukan cuma buat balikin perhatian orang. Ini skill hidup. Semakin kuat kamu di dalam, semakin kecil hal di luar bisa ngacak-acak kedamaian kamu. Dan di titik itu, kamu nggak lagi reaktif karena takut kehilangan. Tapi tenang karena kamu tahu, kamu nggak akan pernah kehilangan diri kamu sendiri. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Setelah kamu paham pentingnya emotional control, udah bisa tenang, nggak gampang kebawa perasaan, dan tahu gimana ngatur reaksi kamu, sekarang kita masuk ke bagian paling memuaskan. Ini momen dimana semua kerja keras kamu akhirnya kelihatan hasilnya. Nah, ini dia. Buat dia mikirin ulang semuanya.
Karena gini, nggak ada yang lebih ngena daripada saat seseorang yang sempat ngejauh malah mulai mikir, kok dia sekarang beda ya? Itu bukan karena kamu ngomong banyak, tapi karena kamu diem dengan elegan. Kamu nggak ngejar, nggak drama, kamu cuma upgrade diri kamu pelan-pelan. Dan percaya deh, energi kayak gitu kerasa banget. Awalnya dia kira kamu bakal panik, bakal ngejar, bakal berusaha keras biar diperhatiin lagi. Tapi kamu nggak ngelakuin itu. Kamu malah tenang, sibuk fokus ke diri kamu, dan jalan dengan percaya diri. Nah di situ, pola langsung kebalik. Yang tadinya ngerasa punya kuasa, malah mulai bingung sendiri. Yang tadinya yakin kamu bakal kejar, malah jadi penasaran kenapa kamu nggak reaktif lagi. Dan yang menarik, kamu nggak ngelakuin itu buat balas dendam. Kamu cuma nunjukin kalau kamu udah paham nilai kamu sendiri. Kamu nggak butuh ngejar, karena kamu tahu kamu layak dihargai tanpa harus maksa. Ketenangan kamu yang dulu dianggap cuek, sekarang malah kelihatan keren. Diam kamu jadi tanda kedewasaan, bukan ketidakpedulian. Ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai fokus ningkatin diri, energinya berubah total. Kamu kelihatan lebih fokus, lebih berisi, dan makin menarik. Bukan cuma di mata dia, tapi di mata siapapun. Kamu nggak banyak ngomong, tapi setiap tindakan kamu punya makna. Setiap post, setiap langkah, punya vibe. Gue baik-baik aja, malah makin keren. Dan di titik itu, biasanya dia mulai sadar. Yang dia jauhin bukan cuma kamu, tapi ketenangan, stabilitas, dan rasa aman yang kamu bawa. Yang bikin seseorang benar-benar mikir ulang, bukan karena kamu bikin mereka cemburu, tapi karena kamu berkembang tanpa mereka. Kamu nggak pura-pura sibuk, kamu beneran sibuk. Kamu nggak pura-pura bahagia, kamu beneran nemuin ketenangan. Dan dari situ, kamu nggak cuma ngebalik keadaan, kamu ngambil alih cerita. Ingat ya, bikin orang mikir ulang bukan tentang manipulasi, tapi tentang transformasi. Kamu bukan mainin perasaan, kamu nunjukin progres. Kamu bukan nunjukin, gue lebih hebat dari lu, tapi gue lebih tenang sama diri gue sekarang. Dan itu brosis, adalah daya tarik yang paling susah dilawan. Karena gini, orang tuh baru sadar nilai kamu bukan pas kamu ngejar, tapi pas kamu udah nggak butuh lagi. Pas kamu berhenti minta perhatian dan malah kasih fokus ke pertumbuhan kamu sendiri, kamu otomatis naik level. Yang tadinya ngerasa kamu tergantung, malah mulai takut kehilangan vibe kamu. Karena orang selalu ngerasa butuh sesuatu yang nggak gampang digoyahin. Jadi biarin aja dia mikir ulang. Biar dia diem, ngerasa kehilangan, sementara kamu sibuk ngebangun diri di ruang yang dia tinggalkan. Karena balasan paling elegan bukan buktiin dia salah, tapi tunjukin kamu bisa lebih baik tanpa perlu ngomong apa-apa. Dan ingat, ini bukan cuma soal hubungan. Ini cara kamu hidup. Setiap momen diam itu ujian. Kamu mau reaktif karena takut, atau tenang karena yakin. Orang yang ngerti hal ini nggak pernah kalah. Mereka tumbuh. Karena kekuatan sejati bukan soal siapa yang paling keras nyari perhatian, tapi siapa yang bisa dapat respect lewat ketenangan dan growth. Jadi pas seseorang mulai ngejauh, jangan panik. Tarik napas, fokus lagi, dan bangun ulang versi terbaik dari diri kamu. Biarin ketenangan kamu yang ngomong. Karena orang kayak kamu, yang bisa tenang, fokus, dan tetap berkembang, itu yang susah banget dilupain. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.